Hai, ikutin keseruan kita di Museum Benteng Frodeburg. Nah, dan ini tiketnya seharga 15.000 saja per orang. Nah, ini kita melakukan wawancara bersama Kak Lestari sebagai salah satu staf di museum ini. Jadi mayoritas pengunjung yang datang yaitu kebanyakan pelajar dan keluarga. Tujuan wisatawan itu sangat beragam. Ada yang menyukai sejarah dan yang hanya pengen datang untuk berkunjung dan berfoto. Kemudian secara geografisnya juga sangat beragam. Ada yang dari luar kota dan ada yang mancanegara. Untuk wisatawan mancanegara dihandle langsung oleh guide yang profesional. Untuk pengunjung lokal, mereka lebih senang eksplorasi sendiri. Dan untuk pengunjung mancanegara, mereka membutuhkan guide. Nah, untuk karakter pengunjung yang datang ke museum ini, mayoritas pengunjung cenderung lebih ke kategori mid-centric. Tipe ini tuh lebih ke aman dan santai. Nah, strategi segmentasi yang diterapkan oleh pengelola Museum Benteng Frodeburg tergolong cukup efektif dalam menarik berbagai kelompok pengunjung. Segmentasi yang dilakukan berdasarkan demografis yaitu pelajar sendiri, mahasiswa, keluarga, serta wisatawan dan mancanegara. Nah, secara geografis yaitu ada lokal dan luar daerah. Secara serta psikografis ada minat terhadap sejarah dan budaya. Pendekatan ini membantu museum menyesuaikan program seperti tur edukatif, pameran tematik, dan kegiatan penelitian sesuai kebutuhan pengunjung. Namun, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui promosi digital yang lebih kreatif, penambahan fasilitas interaktif, dan penyediaan informasi berbahasa asing untuk wisatawan mancanegara. Secara keseluruhannya, strategi segmentasi Museum Benteng Frodeburg sudah sangat baik, tetapi perlu inovasi agar lebih menarik bagi generasi muda dan pengunjung internasional. Untuk menarik segmen baru dan bikin Museum Frodeburg lebih relevan buat anak muda, keluarga, dan wisatawan, ada beberapa strategi yang bisa langsung dijalankan. Pertama, museum perlu bikin pengalaman yang lebih interaktif dan tematik, misalnya tur berbasis AR atau VR. Kemudian spot foto imersif, serta workshop kreatif yang ngegabungin sejarah dengan aktivitas kekinian biar pengunjung ngerasa ikut terlibat, bukan cuma lihat-lihat. Kedua, dari sisi pemasaran, museum bisa ngedorong konten digital yang lebih segmented kayak Reels, TikTok, behind the scenes, atau storytelling tentang koleksi museum. Plus kerja sama bareng micro-influencer lokal supaya jangkauan ke Gen Z makin efektif. Ketiga, museum juga bisa bangun kolaborasi dengan kampus, sekolah, komunitas seni, dan travel partner untuk bikin paket edukasi, event gabungan, atau promo bundling yang lebih menarik buat kelompok baru. Keempat, dari sisi akses dan harga, museum bisa nyediain tiket fleksibel kayak student pass, family package, promo weekday, atau tiket malam. Plus sistem booking online biar lebih nyaman buat wisatawan luar kota. Terakhir, semua strategi ini perlu dipantau lewat KPI, sederhana seperti jumlah pengunjung dari segmen baru, peningkatan engagement digital, feedback pengunjung, dan konversi tiket online. Dengan kombinasi strategi ini, Museum Frodeburg bisa lebih relevan, lebih terlihat, dan lebih menarik buat pasar yang sebelumnya belum tersentuh. Nah, ini adalah isi dari setiap diorama yang kita masuki, mulai dari diorama 1, diorama 2, diorama 3, dan diorama 4. Jadi koleksi yang ditampilkan cukup beragam, mulai dari diorama interaktif yang menggambarkan peristiwa penting seperti perlawanan rakyat, strategi perjuangan, sampai tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam proses kemerdekaan. Selain itu, ada juga foto-foto arsip dan dokumen sejarah yang memberikan gambaran lebih nyata tentang kondisi masyarakat pada masa kolonial. Koleksi tersebut dilengkapi pula dengan senjata-senjata bersejarah, peta, dan berbagai artefak lain yang memperkuat aspek edukatif museum. Beberapa ruang pamer juga menghadirkan replika suasana dan peristiwa bersejarah, sehingga pengunjung bisa membayangkan langsung bagaimana situasi di masa itu. Dengan penyajian seperti ini, Museum Benteng Frodeburg ini bukan hanya jadi tempat untuk lihat-lihat, tapi juga ruang belajar yang cukup imersif.
Jadi buat mahasiswa atau pelajar yang ingin memahami secara lebih visual dan kontekstual, museum ini termasuk destinasi yang cocok untuk dikunjungi. Dalam kegiatan observasi, saya juga berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan Bapak Budiono, selaku petugas kebersihan yang bertugas di area lingkungan Museum Benteng Verdeburg. Wawancara ini saya lakukan untuk menggali informasi mengenai kondisi dan pengelolaan taman yang ada di dalam kawasan museum. Menjelaskan bahwa Taman Benteng Verdeburg tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga menjadi bagian penting dari kenyamanan pengunjung. Beliau menyampaikan bahwa rutinitas perawatan taman dilakukan secara berkala, mulai dari penyiraman tanaman, pembersihan daun kering, hingga pengecekan kondisi tanaman mungkin perlu diganti.